Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali di pemaparan video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya di channel YouTube saya ini. Sebelum memulai videonya, jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah yang belum like, comment, dan subscribe di channel YouTube saya, ayo segera kalian like, comment, and subscribe. Oh ya, sebelum membahas ke pemaparan videonya, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tia Saputri. Saya mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 4 dari kampus Taimas Wonogiri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Ekonomi Industri yang akan membahas tentang konsep ekonomi dan disekonomi penentu struktur pasar. Namun, di pembahasan kali ini saya akan menjabarkan 3 hal yang mendasar. Yang pertama, menjabarkan teori dasar. Yang kedua, sumber-sumber penghematan dan pemborosan dalam proses produksi. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai penghematan dan pemborosan biaya pada multipen. Kira-kira teman-teman baik dari Prodi ES ataupun teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, apa kalian tahu apa itu konsep ekonomi dan konsep disekonomi? Menurut cerdaso.com, konsep ekonomi adalah penghematan biaya ketika perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output memungkinkan perusahaan untuk menuai biaya produksi rata-rata yang menurun. Produksi menjadi lebih efisien karena perusahaan dapat menyebarkan total biaya tetap ke sejumlah besar output. Sedangkan skala disekonomi adalah ketidakuntungan ekonomi ketika perusahaan meningkatkan produksinya. Alih-alih menurunkan biaya rata-rata, peningkatan output justru menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Yang lebih luasnya lagi ada ekonomi industri, di mana ekonomi industri ini kan adalah wadah untuk pendalaman teori maupun realitas pasar yang nyata atau yang real. Ada juga dari Wikipedia disebutkan bahwa ekonomi industri ini kan adalah cara perusahaan mengatur usahanya. Dalam teori dasar ada istilah SCP. Apa itu SCP? Teman-teman bisa lihat bahwa di sini SCP ini saling berketerkaitan satu sama lain, di mana struktur ini mempengaruhi perilaku dan juga bisa dipengaruhi seperti itu. Selanjutnya, di sini saya sajikan gambar ya. Ada paradigma atau teori SCP mengatakan bahwa struktur suatu industri akan menentukan bagaimana para perilaku industri berperilaku atau conduct yang pada akhirnya menentukan keragaan atau kinerja industri tersebut. SCP merupakan 3 kategori utama yang digunakan untuk melihat kondisi struktur pasar dan persaingan yang terjadi di pasar. Struktur sebuah pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam pasar tersebut, yang secara bersama-sama menentukan kinerja sistem pasar secara keseluruhan. Teman-teman bisa lihat dari tabel yang saya sajikan di sini, di mana S ini adalah berarti struktur ya. Nah, di sini itu berisi tentang bentuk permintaan yang dihadapi oleh firm atau penjual seperti itu. Yang berisi tentang datar, baik itu di pasar persaingan sempurna, kemudian yang kedua bersifat miring, ini biasanya di persaingan tidak sempurna seperti itu. Untuk untuk C ya, C ini dilambangkan dengan perilaku atau conduct. Perilaku firm dalam rangka memaksimalkan profit, ini yang pertama ada perilaku terhadap firm lain atau pesaing, kemudian yang kedua perilaku terhadap konsumen. Ini bisa bersifat kolusi atau kartel, ada predatory, kemudian ada akses, blocking, dan lain-lain. Untuk simbol P biasanya ini berisi tentang kinerja atau performance. Dampak perilaku firm terhadap konsumen atau perekonomian, yang pertama ada jumlah orang kebagian, kemudian yang kedua harga produk, kemudian yang ketiga ada surplus produsen laba,
Topik pembahasan kita yang kedua adalah sumber-sumber penghematan dan pemborosan dalam proses produksi. Sumber-sumber penghematan dalam produksi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, spesialisasi. Yang kedua, manajemen. Kira-kira teman-teman semua tahu tidak ya arti dari spesialisasi? Spesialisasi dalam ekonomi adalah suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan yang terbatas. Spesialisasi dapat memusatkan diri pada pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kebiasaan dan pengulangan akibat tidak terjadinya perpindahan pekerjaan akan meningkatkan keahlian kerja, penghematan biaya, dan penghematan waktu. Di dalam bukunya Wealth of Nations tahun 1776, Adam Smith mengungkapkan bahwa tujuan adanya spesialisasi adalah untuk menghindari pemborosan yang berlebihan dan menghindari pergeseran tugas oleh para pekerjanya. Adam Smith juga melihat keuntungan dari spesialisasi dan pembagian kerja. Sumber penghematan proses produksi yang kedua, manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dalam perusahaan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam perusahaan lainnya agar mencapai tujuan organisasi perusahaan sesuai yang telah ditetapkan. Efisiensi manajemen yang baik harus memperkuat kemampuan dengan sistem informasi dan teknologi yang modern seperti komputer dan telepon. Dari sumber penghematan dalam produksi, sekarang kita membahas tentang sumber pemborosan dalam produksi. Sumber-sumber pemborosan dalam proses produksi. Sumber-sumber economy of scale atau penghematan biaya produksi rata-rata dapat menyebabkan diseconomy of scale atau pemborosan. Akibat dari spesialisasi yang berlebihan menyebabkan timbulnya alienasi atau pemindahan hak orang lain, serta dapat mengurangi efisiensi dan kualitas kerja para karyawan. Penyebab lain terjadinya diseconomy adalah birokrasi. Birokrasi dapat menambah biaya staf, kantor, penulisan memo, mengurangi kualitas pengambilan keputusan, dan cenderung membuat biaya rata-rata meningkat. Topik yang terakhir yaitu penghematan dan pemborosan biaya pada multipen. Suatu perusahaan dapat mengembangkan pabriknya jika pabrik yang lama sudah berkembang pesat dan ada upaya untuk mempertahankan serta menaikkan pangsa pasar untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Penambahan pabrik sangat memperhatikan beberapa hal seperti 1. Harga upah tenaga kerja yang lebih rendah. 2. Kedekatan dengan sumber bahan baku. Yang ketiga, mendekati pasar dan konsumen. Yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, tanah yang digunakan untuk membangun pabrik yang baru. Yang keenam, birokrasi yang lancar. Baiklah teman-teman, baik dari Prodi ES di kampus Taimas Wonogiri maupun teman-teman yang ada di rumah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai materi manajemen industri yang sudah saya paparkan. Semoga dengan pembahasan yang telah saya berikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Saya memohon maaf apabila dalam pemaparan video ini banyak sekali terjadi kesalahan atau kekeliruan. Semoga kesempatan kedepannya kita bisa bertemu dan berjumpa kembali, sehingga saya bisa memberikan banyak sekali wawasan untuk teman-teman. Saya Tia Saputri dari Prodi Ekonomi Syariah Kampus Taimas Wonogiri mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.